Semua konten pasti harus memberi nilai tambah. Nilai tambah itu bisa menambah pengetahuan, bisa menambah pengalaman, bisa memperluas wawasan. Nah, itu yang saya menafsirkan itulah konten positif. Dan hasil akhirnya adalah dia akan mendorong kreativitas, mendorong produktivitas. Nah, bagaimana konten positif dilihat secara teknis? Dia positif kalau berasal dari sumber yang kredibel. Jadi persoalan kita hoax itu kan selalu dimulai dari sumber yang tidak jelas, ya. Katanya disebar-sebarkan terus, kita tidak bisa melacak sumber yang sesungguhnya. Men-share konten agama secara positif dan efektif melalui media digital. Sebelumnya saya sangat sepakat, ya. Akhirnya itulah suatu kesimpulan bahwa di satu sisi kita harus meluruskan, mengedukasi, memerangi media-media yang tidak sehat, yang penuh dengan hoax, yang menyebabkan suatu kegaduhan, konflik, dan hal-hal yang tidak menguntungkan yang lain, seperti yang disarankan oleh Pak Presiden, Pak Joko Widodo. Sarannya adalah banjirilah ya media digital ini dengan konten-konten yang positif. Nah, silakan ditayangkan cuplikan dari pidato Presiden ini. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Ya, jadi bagaimana cara membanjiri dunia digital ini dengan konten-konten yang positif dan sehat? Saya meminjam lagi terminologi ilmu jurnalistik, ya. Kalau kita akan memilih konten, kita pasti menggunakan pendekatan yang sudah sangat lazim, sudah sangat terkenal, yaitu 5W1H. 5W itu adalah who, what, where, when, why, dan satu hanya adalah how. Jadi pertama-tama yang harus kita jaga itu adalah who-nya. Siapa yang akan kita ambil sebagai sumber berita, atau siapa yang akan kita tayangkan supaya menjadi pembicara. Nah, ketika ada kebijakan pemerintah untuk tidak mengirim jemaah haji misalnya, dan itu sudah mulai terjadi tahun lalu, maka saya mencoba melacak kepada sumber berita yang mempunyai otoritas. Otoritas karena jabatannya, karena tugasnya, juga otoritas tentang pengetahuannya, dan mudah-mudahan informasi ini bukan hanya informasi yang benar dan valid, tetapi informasi yang bisa dipercaya. Inilah kita lihat bagaimana saya mewawancarai Wakil Menteri Agama. Silakan. Nah, itu prioritas pertama. Kedua, apakah kemudian ada ketentuan dari pemerintah Arab Saudi, misalnya terkait dengan batasan usia, ya? Apakah juga ada ketentuan itu misalnya karena di musim pandemi? Apakah juga ada batasan terkait dengan kesehatan? Jadi ini memang masih harus kami lakukan pengkajian lebih lanjut sampai kami mendapatkan kepastian dari pemerintah Arab Saudi. Ya, kami terus
mencoba menyiapkan mitigasi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji ini dengan beberapa opsi-opsi dan juga kemungkinan-kemungkinan itu. Nah, ini saya masukkan hanya contoh bahwa itu memang merespon peristiwa pembatalan yang tahun lalu. Nah, ini bisa digunakan juga untuk mengembangkan yang sekarang menjadi wacana yang sangat luar biasa di tingkat nasional, sehingga saya pikir para penyuluh, para yang bertanggung jawab menyiarkan konten-konten agama harus benar-benar selektif mencari mana yang paling sehat. Nah, saya juga mencoba mewawancarai seorang ulama, artinya tidak saja mengenai masalah administratifnya, masalah teknisnya, tetapi masalah psikologis para jemaah yang sudah terdaftar tapi tidak bisa berangkat. Ini apa yang masih bisa dilakukan? Nah, kita lihat wawancara yang berikut ini. Ya, kalau kita berbicara haji sekarang ya cari amaliyah yang bisa mengimbangi haji. Kan Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, man shallal fajro fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamatan. Itu sabda Nabi. Nabi bersabda, barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, habis itu berzikir sampai terbitnya matahari. Kemudian sholat duha 2 rakaat. Kata Nabi, ia dapat pahala kayak haji dan umroh. Selain fakta-fakta yang menjadi perdebatan, dunia media termasuk digital juga diwarnai dengan opini-opini. Nah, kita sebagai orang yang menyalurkan, mendistribusikan itu juga harus memilih opini-opini yang mana yang bisa meneduhkan, bisa menghibur dan sebagainya. Nah, menurut saya konten-konten agama selain masalah-masalah yang insidental terjadi sewaktu-waktu, kadang-kadang tidak diduga, tetapi juga ada yang bisa dipersiapkan jauh-jauh. Maka saya pernah juga membuat konten misalnya untuk menyambut bulan Ramadan. Nah, tolong tayangan berikutnya. Nah, kami membuat ini, bagaimana kita mewawancarai para tokoh, para pimpinan agama, ada Rektor IAIN, ya ini tadi ada Pak Rektor IAIN Pak Lupu, yang saya wawancari adalah Rektor IAIN Wali Songo Semarang. Inilah contoh-contoh konten yang mudah-mudahan seperti yang diharapkan Pak Presiden bisa menambah ya, kalau tidak bisa membanjiri konten-konten positif di bidang dakwah. Silakan berikutnya. Katakanlah kalau ada sisi radikalnya di situ, radikal yang intoleran ya, tidak radikal itu jelek, itu kemudian bisa kita minimalisir lah ya. Mungkin ya tidak bisa menghilangkan kemudian dalam 5 sampai 15. Nah, ini terus kemudian komunikasi kita lakukan ya. Karena bagaimanapun sosialisasi ini, saya buka rahasia Mas Bambang Sadono, kan biasanya kalau kumpul kita makan-makan ya, ada uang transport juga kan kadang-kadang. Nah, itu kan bisa kita lakukan juga secara berkala, apalagi di masa sulit seperti ini. Ya, kira-kira itu yang kita lakukan. Kita tidak berkumpul rame-rame 100-150 orang, itu sudah nggak lagi. Kalau dengan kelompok terpelajar kita lakukan secara virtual, secara online. Jadi ternyata dakwah, sosialisasi materi agama itu tidak hanya bisa digunakan untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah, tetapi juga sosialisasi masalah-masalah sosial. Tadi tokoh masyarakat, wakil ketua MPR juga di samping sosialisasi
bagaimana menjalankan ibadah sekitar Idul Fitri, tapi juga bagaimana cara menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID ini. Nah, ini berikutnya ada contoh yang lain lagi. Menurut saya, Ramadan harus dicari sisi celahnya di tengah pandemi ini. Ketika semua orang harus melakukan 5M, misalnya, harus cuci tangan, harus pakai masker, harus mengurangi kerumunan, mengurangi mobilitas. Loh, Islam itu sudah biasa begitu. Apalagi kebersihan. Tidak harus pandemi sudah cuci tangan. Karena kita baru sadar ternyata cuci tangan itu penting saat ini ketika ditutup maskernya. Oh, jangan ngomong sembarangan, gitu kan. Itu menurut saya ya, simbol bahwa kita harus lebih menjaga lisan, omongkan sesuatu yang produktif. Kalau ngomongnya macam-macam pakai masker kan mumet, Pak, bingung nih. Efektif, misalnya begitu. Kerumunan juga begitu. Datanglah kita pada tempat-tempat yang strategis yang bisa melakukan. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat tepat kita untuk menjadikan tidak hanya spiritual, tapi secara relasional ini kita tingkatkan. Itulah tadi contoh-contoh untuk mencari narasumber yang kredibel, ya, kredibel dari otoritas formalnya karena dia rektor IAIN, gitu ya, kredibel dari ilmunya, ya, mungkin kredibel dari pandangan masyarakat di sekitarnya, gitu. Nah, selain masalah-masalah yang tematik semacam itu, juga dakwah bisa digunakan untuk menyampaikan gagasan-gagasan. Kami pernah membuat juga video-video yang berkaitan dengan bagaimana mendorong, mensosialisasikan, memberi semangat kepada lembaga-lembaga pendidikan, madrasah diniyah di seluruh tanah air. Bagaimana cara masyarakat untuk ikut dan bahkan pemerintah sampai pemerintah daerah. Inilah contohnya berikutnya. Ya, kalau ini sudah jelas ya, di Mendagri itu dilarang, jadi kalimatnya tidak diperbolehkan. Kemudian di SE Menteri Agama nomor 7 juga tidak diperbolehkan. Kemudian juga di SE Gubernur 443007 136 tentang perpanjangan PPKM, di situ kalimatnya juga disebut begini. Sebentar, kalimat tentang halal bihalal atau silaturahmi dilaksanakan melalui daring dengan menghindari seminimal mungkin kerumunan orang, anggota keluarga, kerabat, tanpa mengurangi hikmah dan esensi nilai kekeluargaan kekerabatan. Jadi PPKM yang diterapkan oleh Gubernur Jawa Tengah di tanggal 4 sampai dengan 17 Mei itu meniadakan halal bihalal. Jadi kalau penyelenggaraan kegiatan halal bihalal pasti melanggar aturan PPKM. Mohon maaf, ini termasuk yang masih contoh yang tadi yang saya sampaikan adalah contohnya berikut ini. Ya, jadi kami pernah membuat materi-materi bagaimana memberi semangat ini bahwa madrasah diniyah yang sangat potensial untuk membina karakter anak-anak mulai usia dini ini perlu didukung. Inilah contoh-contoh wawancara berikutnya. Ini disinilah perlunya pemerintah hadir, terutama desa. Nah, sekarang ini kan ada undang-undang desa, ada dana yang masuk ke desa yang banyak. Makanya kita berharap sebetulnya bisa disentil melalui peraturan Menteri Desa terkait dengan penggunaan anggaran desa itu. Karena infrastruktur di pedesaan itu kan sudah bagus semua, Pak Bambang. Ya, jadi ini adalah contoh-contoh bagaimana kita daripada membuat tema-tema yang menimbulkan kontroversi, kontradiksi dan sebagainya, kita bisa mencari tema-tema yang memberi inspirasi dan motivasi. Ya, video berikutnya menunjukkan bahwa bagaimana seorang wakil gubernur bisa mempunyai kebijakan yang akhirnya ditiru secara nasional, memberi anggaran untuk madrasah diniyah. Silakan. Lalu kita tidak lanjuti ya dengan beberapa rangkaian diskusi, konsultasi ke pusat yang cukup alot. Kemudian kita mengambil keputusan untuk memberikan dukungan dalam bentuk BOSDA, biaya operasional sekolah daerah. Yang ini satu-satunya di Indonesia waktu itu. Karena kita lihat ya intinya sekali lagi ini tujuannya memperkuat pendidikan agama anak-anak yang beragama Islam yang tidak punya kesempatan mondok atau
dia hanya sekolah umum gitu. Nah ini kita perkuat dengan pendidikan. Kalau dulu itu kan anak-anak itu betul-betul punya waktu. Dulu paling jam 12 kan wis mulai, Mas Bambang. Atau jam 1 pulang, istirahat, mari asar, mereka ngaji di madrasah diniyah. Nah, inilah contoh bagaimana kita memberi semangat kepada seorang kepala daerah, waktu itu wakil gubernur, sehingga kemenangannya, otoritasnya, jabatannya bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang sangat bermanfaat untuk pendidikan, khususnya pendidikan agama untuk anak-anak di usia dini. Dan luar biasa dulu Bapak Saifullah Yusuf, Gus Ipul ini wakil gubernur Jawa Timur, sekarang jadi wali kota Pasuruan, dan cita-citanya adalah membuat kota Pasuruan seperti kota Madinah. Jadi artinya banyak sekali tema-tema yang bisa menjadi bahan untuk menjadi dakwah yang kreatif, yang produktif, yang positif. Berikutnya ini wawancara dengan wakil gubernur juga, tapi wakil gubernur Jawa Tengah. Ada di sekeliling, ada di sekitar daerah keluarga kita pesankan aja di situ, kita kirim. Hadiahnya kita, semisal ada baju buat bapak atau istri atau anak, yang mungkin itu harus disampaikan. Ya bisa kan kita kirim, hitung-hitung memberikan rizki kepada kurir. Artinya itu juga menjadi tambahan pahala buat kita. Yang penting intinya adalah positive thinking aja lah. Jangan langsung dilarang itu nanti seperti ini berat dan sebagainya. Udah kita positive thinking, apa yang dilakukan pemerintah, diberlakukan pemerintah ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan kok, ini untuk kemaslahatan umat supaya keluarga kita tidak terpapar COVID-19 dan lain sebagainya. Kita tahan sedikit lagi saja sampai vaksinasi ini selesai semuanya, masyarakat siap, protokol kesehatan berlaku dengan betul, dengan baik, insya Allah kita akan lancar dan itu akan menambah pahala buat kita semua. Ya, jadi bagaimana dasarnya seorang narasumber yang di satu sisi adalah pejabat wakil gubernur, tapi di sisi yang lain dia seorang juga dikenal sebagai seorang kiai, seorang pemuka agama. Jadi kita kalau bisa memilih narasumber yang seperti ini, ya insya Allah mudah-mudahan itu pengaruhnya akan sangat kuat untuk memberi konten yang positif. Nah, maka sampailah saya akan pada kesimpulan. Jadi apa yang dimaksud konten-konten yang positif untuk dibanjirkan di dunia digital kita. Konten positif bisa secara substantif, ya. Artinya konten itu pasti harus bersifat informatif, bersifat edukatif, motivatif, dan solutif. Jadi semua konten pasti harus memberi nilai tambah. Nilai tambah itu bisa menambah pengetahuan, bisa menambah pengalaman, bisa memperluas wawasan. Nah, itu yang saya menafsirkan itulah konten positif. Dan hasil akhirnya adalah dia akan mendorong kreativitas, mendorong produktivitas. Nah, bagaimana konten positif dilihat secara teknis? Dia positif kalau berasal dari sumber yang kredibel. Jadi kita persoalan kita hoax itu kan selalu dimulai dari sumber yang tidak jelas, ya. Katanya disebar-sebarkan terus, kita tidak bisa melacak sumber yang sesungguhnya. Kemudian disampaikan secara jernih, artinya secara jelas, secara logis, secara lengkap supaya tidak terpotong-potong dan menarik. Inilah yang paling susah. Ini biasanya tugas seorang wartawan, bagaimana menyajikan sesuatu yang penting tapi sekaligus menarik. Nah, kemudian juga harus didukung dengan referensi yang teruji. Nah, inilah kita biasanya mencari tokoh-tokoh. Kalau konten agama juga apakah tokoh akademisi, apa seorang kiai yang sudah berpengalaman, seorang ustadz yang sudah teruji dan terpercaya gitu. Nah, kemudian juga harus diimbangi dengan sumber pembanding yang memadai. Jadi jangan hanya fanatik pada salah satu sumber, salah satu narasumber, tapi makin banyak kita membandingkan secara teori jurnalistik, itu akan kita peroleh konten yang makin sehat dan makin positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada gunanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.